Nah, kemudian ya, ini ada soal juga ya, ini juga tentang pencampuran dua buah zat yang berbeda suhunya ya, dua buah zat yang berbeda suhunya yang nantinya ketika dicampur mereka akan mengalami kesetimbangan termal dalam arti suhunya pada saat pencampuran itu akan sama. Nah, pada soal ini ada sebuah bejana berisikan 100 gram air dan temperaturnya 40 derajat Celcius. Ya, ke dalam bejana tersebut dituangkan 50 gram air. Nah, ini berarti kebetulan yang dicampur itu sama-sama air, ya. Yang dicampur itu sama-sama air. Nah, dengan suhu 80 derajat Celcius, ya. Nah, kalau kita selesaikan soalnya, kita cari diketahui tadi sudah, ya. Nah, kita misalkan air yang pertama itu adalah air 1, berarti M1 itu 100 gram. Suhu 1 berarti air yang pertama 40 derajat Celcius. Ya, itu yang di dalam bejana tadi. Nah, kemudian yang dituangkan itu massa air kedua 50 gram. Suhunya 80 derajat Celcius. Nah, dari pernyataan ini tentunya yang melepaskan kalor itu tadi kan suhu yang tinggi. Nah, suhu T2 itu, suhu benda atau air yang T2 itu lebih besar dari suhu air yang pertama. Tentunya yang melepaskan kalor itu adalah air yang kedua ya, yang dituangkan. Ya. Oke, berarti kita lanjut. Nah, persamaan tadi adalah asas Black itu kalor yang dilepas oleh air yang 80 derajat Celcius itu sama dengan kalor yang diterima oleh air yang 40 derajat Celcius. Ya, Pak, ini kan 80, ini 40. Berarti kalau dicampur berarti jadi 40 dong. Nah, ya kan? Bisa jadi seperti itu kalau massa airnya sama. Ya, ini kan kebetulan massanya tidak sama. Ada yang 100 gram dan ada yang 50 gram. Nah, karena ini adalah persamaan ya, persamaan tentunya nggak usah kita ubah yang satuan 100 gram ini menjadi kilogram ya, karena ini adalah persamaan. Q lepas sama dengan Q terima. Nah, jadi persamaannya yang melepas itu tadi kan air yang kedua, maka di sini adalah bisa air yang kedua. Kemudian yang menerima itu adalah air yang pertama. Nah, kebetulan karena mereka sama-sama air, ya, karena mereka sama-sama air, ini sebenarnya karena ini di sebelah sini, yang ini, yang M2 di sebelah sini ya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah M2. Nah, M2. Nah, oke. Oke, kita lanjut. Nah, jadi karena sama-sama dia air, jadi kalor jenisnya bisa sama-sama habis ya. Kalau persamaan ya. Ini juga sama-sama habis karena ini persamaan. Nah, oke. Tadi yang melepas itu adalah yang 50 gram M2 ya. Ini seharusnya di sebelah sini ya, persamaannya ini di sebelah sini ya. Tapi nggak masalah. Ini sudah pas ya. Ini M2-nya 50 gram ya. Berarti tinggal dikalikan suhunya dikurang suhu campuran sama dengan 100, ini massa air yang pertama dikali T campuran dikurang 40. Nah, ini selalu saya tekankan untuk perubahan suhu ini kita pastikan supaya hasilnya tidak negatif, maka perubahan suhu itu kita buat harus suhu yang besar dikurang suhu yang kecil. Ya, suhu yang besar dikurang suhu yang kecil. Itu kalau perubahan suhu ya. Suhu besar ya dikurang suhu yang kecil ya. Nah, tujuannya apa? Supaya ini dalam asas Black ya, supaya apa? Supaya hasilnya tidak negatif ya. Supaya hasil tidak negatif. Nah, tentunya sudah pasti suhu air yang melepaskan itu akan lebih tinggi suhunya daripada si suhu campuran ya.
Nah, dan suhu campuran akan lebih tinggi suhunya dari suhu yang menerima, ya. Karena dia menerima, tentunya menerima kalor, dia akan naik suhunya, melepas kalor, dia akan turun suhunya, kan begitu. Nah, makanya yang lebih besar ini 80 dikurang T campuran sama dengan 100 ini massa air yang kedua dikurang dikali suhu campuran dikurang 40 karena sudah pasti suhu campuran nanti harus lebih besar dari suhu yang menerima kalor, ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, 50 dengan 100 itu kan sama-sama dibagi 50 ya. Jadi 50 bagi 50 itu 1, 1 biasanya tidak dituliskan ya. 100 bagi 50 itu tinggal 2 ya. Oke, dilanjut. Nah, ini 80 kurang TC sama dengan, nah ini kita kalikan 2 kali 2 TC, kemudian 2 dikali negatif 40 itu negatif 80 ini ya. Oke. Kemudian tentunya yang punya koefisien itu ya, itu akan kita gabung ya, ruas kiri ruas kanan. Perhatikan nah, 80 ini 80 ya, ditambah. Kenapa ditambah? Karena dari ruas kanan pindah ke ruas kiri bertambah berganti tanda ya. Tandanya berganti menjadi positif ya, dari negatif menjadi positif. Kemudian ini 2TC tetap ditambah. Nah, ini dari ruas kiri pindah ke ruas kanan ya, menjadi positif ya, positif TC. Nah, 80 tambah 80 itu kan 160. 2TC tambah TC. TC ini kan 1 di sini. Berarti 2 tambah 1 itu 3TC ya. Jadi yang boleh kita jumlahkan itu harus yang sama-sama ada ininya ya, TC-nya. Oke. Maka TC sama dengan ya 160 dibagi 3 ya. Hasilnya adalah 53,3 derajat Celcius. Itulah suhu campuran air tadi. Nah, ini bisa diibaratkan ini ketika kita disuruh orang tua kita untuk membuatkan air hangat ya. Nah, tolong buatkan Bapak air hangat ya. Tentunya kita akan campur suhu yang tinggi dengan suhu yang rendah atau bisa dikatakan air panas dengan air dingin. Nah, sehingga didapatkan yang hangat. Nah, itu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sampai di situ dulu ya. Semoga bermanfaat. Nah, video ini bisa diulang-ulang supaya makin paham ya. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi dengan saya ya, guru IPA SMP Negeri 2 Pangururan. Ini untuk anak-anak SMP kelas 7 kurikulum merdeka pada materi suhu dan kalor. Nah, ini topiknya asas Black ya. Asas Black yaitu pencampuran dua zat cair ya, dengan suhu yang berbeda supaya mendapatkan kesetimbangan termal ya. Nah, adapun contoh yang pertama, nah ini bisa kita baca soalnya. 1 kg air yang sedang mendidih dituangkan ke dalam tabung aluminium yang bermassa 2 kg dan suhunya 15 derajat Celcius. Ternyata suhu air di dalam tabung sekarang menjadi 75 derajat Celcius. Tentukan kalor jenis aluminium tersebut. Nah, kita bahas ya. Nah, yang pertama diketahui ya, massa airnya tadi 1 kg. Kemudian suhu air karena di sini dikatakan mendidih ya. Kita sepakat dia suhunya 100 derajat Celcius kalau mendidih pada tekanan 1 atmosfer ya. Kemudian massa aluminiumnya 2 kg, suhu aluminiumnya 15 derajat Celcius. Kemudian suhu campurannya itu 75 derajat Celcius. Nah, kebetulan di sini tidak dikasih tahu dalam soal itu kalor jenis air, tapi itu yang kita tahu kalau dalam satuan joule
dia 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, yang ditanya itu kalor jenis aluminium tersebut. Nah, yang pertama kita ketahui bahwasanya asas Black ya, ini suatu paham yang menjelaskan bahwasanya kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi, yang melepaskan itu benda yang bersuhu tinggi, sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang suhunya rendah. Nah, jadi istilahnya ketika ada dua benda itu dicampurkan, ya, satu dengan suhu yang tinggi, ya, suhu yang lebih besar, ya, dicampurkan suatu zat juga dengan suhu yang rendah, nantinya mereka akan berada pada kesetimbangan suhu. Artinya keduanya nanti suhunya akan sama ketika dicampur, ya. Oke. Nah, itu jadi artinya kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi ini sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Nah, pada soal tersebut, nah kita ketahui suhu si air lebih besar atau lebih tinggi daripada suhu si aluminium. Tentunya yang melepaskan kalor itu adalah si air, ya, dan yang menerima kalor itu adalah si aluminium, ya. Oke, sehingga mereka mendapatkan kesetimbangan suhu itu 75 derajat Celcius. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang melepaskan itu dari persamaan ini, yang melepas adalah air, makanya kita pakai rumus kalor itu kan massa kali kalor jenis kali perubahan suhu, ya. Nah, jadi yang melepaskan itu air, makanya kita pakai massa air, kalor jenis air, ya. Kemudian yang menerima itu adalah aluminium. Maka kita pakai di sini massa aluminium dan kalor jenis aluminium. Nah, masalah perubahan suhu di sini, ya, masalah perubahan suhu, biasanya kalau perubahan suhu itu supaya hasilnya tidak negatif, ya, supaya hasilnya tidak negatif, di sini kita sudah pasti, ya, sudah pasti suhu air nanti lebih besar itu daripada suhu campuran tersebut, ya, karena dia yang melepas, ya. Maka daripada itu suhu air dikurang suhu campuran. Nah, perubahan suhu di aluminium. Nah, karena sudah pasti aluminium itu akan mengalami kenaikan suhu, ya. Maka suhu campuran sudah pasti lebih besar dari suhu aluminium tersebut. Maka kita gunakan suhu campuran dikurang suhu aluminium, ya. Nah, itu untuk penjelasan itu. Nah, kemudian sekarang kita tinggal memasukkan nilai dari persamaan ini tadi, ya. Nah, jadi massa air itu 1 kg, ya, kalor jenisnya 4.200 dikali perubahan suhu. Nah, ini tadi perubahan suhunya, suhu air dikurang suhu campuran 75 sama dengan 2 ini massa aluminium, ya, dikali kalor jenis ini yang ditanya, ya. Kalor jenisnya yang ditanya. Nah, dikali 75 ini suhu campuran tadi dikurang 15. Nah, kita lanjut. Ini kalau kita kalikan 4.200 ini dikurang 75, 100 kurang 75 itu 25. Kemudian sama dengan 2 kali kalor jenis aluminium dikali hasil pengurangan suhu ini tadi 60, ya. Nah, ini kan bisa kita bagi, ya, sama bagi 60. Jadi hasilnya itu nanti 70, ya, 4.200 bagi 60 70. Nah, ini tinggal 70 kali 25, ya, sama dengan 2 kali kalor jenis aluminium. Nah, ini kita kalikan hasilnya itu 1750, ya, sama dengan 2 kali kalor jenis aluminium. Maka kita dapat, ya, kalor jenis aluminium itu adalah 1750 dibagi 2, ya. Nah, hasilnya jika kita cari hasilnya itu adalah 875 Joule kilogram per derajat Celcius, ya. Nah, itu bisa diperhatikan.
Nah, jadi soal seperti ini tentunya ya kita pakai persamaan ya atau paham yang disebut dengan asas Black ya, asas Black.